Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran seni budaya kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 7, yaitu Aku Calon Aktor, Unit 1, Unsur Naskah dalam Teater. Berikut pembahasannya. Unit 1, Unsur Naskah dalam Teater. Mengenal unsur-unsur teater. Yang pertama ada plot atau alur. Kalian pasti sudah akrab dengan istilah alur, ya kan? Nah, baiklah, yang paling mudah diingat adalah bahwa sebuah teater sama dengan novel, cerpen, dan memiliki 3 jenis alur. Alur yang pertama adalah alur maju, bahwa cerita berjalan secara linear mulai dari awal hingga akhir. Alur yang kedua adalah alur mundur. Cerita berjalan secara terbalik, mulai dari depan sebagai pembukaan, kemudian berjalan mundur hingga kembali lagi ke depan. Sementara itu, alur yang ketiga adalah alur gabungan. Cerita dapat bermula dari depan, kemudian mundur ke belakang, lalu maju lagi. Dalam alur mundur dan alur gabungan, kita mengenal istilah flashback atau kembali ke belakang. Yang kedua ada struktur dramatik. Dalam plot struktur dramatik terdapat paparan, tegangan, lanjut kepada puncakan, kemudian lerayan, dan yang terakhir penyelesaian. Drama dapat kita bagi-bagi ke dalam plot sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada paparan. Paparan atau eksposisi adalah sebagai berikut. Ketika Anda membuka naskah drama, lalu menemukan adegan-adegan yang isinya adalah pemaparan mengenai pengenalan tokoh dan suasana. Kemudian yang kedua ada tegangan. Apa itu tegangan? Suasana akan beranjak tegang ketika tokoh baik atau protagonis bertemu dengan tokoh buruk atau antagonis. Selanjutnya, penulis akan membawa Anda sekalian pada pertikaian yang muncul karena tokoh antagonis bermaksud menggagalkan semua rencana yang dibuat oleh tokoh protagonis. Silang pendapat akan terjadi, apalagi ditambah dengan beberapa tokoh pendukung protagonis dan antagonis. Selanjutnya ada puncakan. Apakah Anda pernah merasakan emosi yang memuncak? Jika pernah, nampaknya semua pernah mengalaminya. Maka sebetulnya Anda sudah paham apa itu puncakan atau biasa kita sebut sebagai klimaks. Nah, dalam konteks drama juga begitu. Drama berada dalam puncak emosi tertinggi dan itu kita namakan sebagai klimaks. Selanjutnya ada lerayan. Jika Anda sudah berada dalam suasana emosi yang memuncak, maka setelah itu secara berangsur-angsur turun akan muncul lerayan atau anti klimaks. Untuk keperluan pengkajian drama, kondisi semacam ini kita kenal sebagai falling action. Dan yang terakhir ada penyelesaian. Tahap terakhir yang Anda alami nanti jika sudah berada di atas pentas adalah penyelesaian atau denouement atau penyelesaian. Pada bagian ini, penulis akan memperlihatkan bagaimana sebuah cerita ditutup. Jika cerita ini dibuat dalam genre tragedi, maka sebagian besar dari tokoh protagonis, terutama karakter-karakter utama, akan meninggal. Sebaliknya, jika cerita ini dibuat dalam genre komedi atau tragikomedi, maka seluruh karakter akan berdamai dan mereka akan hidup dalam damai selamanya. Yang ketiga ada penokohan. Sebelum Anda sekalian bermain teater atau mengangkat sebuah naskah ke atas panggung, sutradara akan menunjukkan masing-masing dari Anda untuk memainkan satu karakter. Anda sebaiknya mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat dari karakter-karakter yang akan Anda sekalian mainkan.
Proses tersebut kita sebut sebagai penokohan. Adapun sifat-sifat dari karakter atau tokoh yang kita mainkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada protagonis. Kalian pasti sudah paham bahwa dalam sebuah cerita pasti ada seseorang baik yang seringkali bernasib malang. Tokoh ini yang biasanya merupakan tokoh baik yang menjadi pusat dari semua peristiwa yang terjadi dalam drama atau pertunjukan teater. Yang kedua ada antagonis. Kalian tentu pernah menyebut orang jahat dalam film atau novel sebagai penjahat kan? Nah, dalam drama atau pertunjukan teater tentu saja ada tokoh semacam ini. Tokoh ini kita sebut sebagai tokoh antagonis atau tokoh buruk yang menjadi penyebab dari segala konflik yang terjadi dalam drama atau pertunjukan teater. Yang ketiga yaitu penokohan. Selain itu, kalian juga diperkenalkan pada sebutan karakter atau tokoh berdasarkan banyak atau sedikitnya dialog yang dimiliki, yakni karakter atau tokoh utama, karakter atau tokoh pembantu, karakter atau tokoh pendukung, dan karakter atau tokoh tambahan. Masing-masing karakter tersebut ada yang bersifat protagonis dan ada yang bersifat antagonis. Yang keempat yaitu latar tempat. Kira-kira kalau Anda membuat cerita, apakah perlu untuk menetapkan di mana peristiwa yang Anda karang tersebut terjadi? Kalau iya, maka ketika membaca sebuah karya sastra yang berbentuk drama, Anda dapat membaca di mana kejadian itu berlangsung. Nah, nanti kalau sudah siap hendak diterjemahkan ke atas panggung, Anda dan tim Anda harus membuat kesepakatan di mana kejadian itu berlangsung. Sebagai contoh, drama Impian di Tengah Musim karya Shakespeare memiliki latar tempat di sebuah kota di pinggiran Athena, Yunani. Yang kelima yaitu latar waktu. Kita memiliki gambar yang diambil dari sebuah pementasan yang dilakukan oleh Teater Koma pada tahun 2003 yang lalu. Pementasan tersebut berjudul Ibu Brani dan Anak-anaknya, seperti bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan di samping. Drama itu aslinya ditulis oleh Bertolt Brecht dan diterjemahkan serta disutradarai oleh Nano Riantiarno. Berdasarkan gambar di samping, kira-kira pada zaman apakah peristiwa dalam drama tersebut berlangsung? Ya, benar. Peristiwa tersebut berlangsung pada masa Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1930 sampai 1940-an. Dengan kata lain, drama Ibu Brani dan Anak-anaknya tersebut memiliki latar waktu tahun 1930 sampai 1940-an. Ditampilkan sebuah gambar yang ada di samping kiri. Apa yang dilakukan oleh kedua orang dalam gambar di samping? Ya, mereka berdialog atau melakukan dialog. Meskipun di dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan dialog, namun sebenarnya dialog itu mengacu pada percakapan yang ada dalam pertunjukan teater. Dialog adalah percakapan secara lisan, atau akhirnya juga digunakan di dunia kesusastraan, yang dilakukan oleh dua orang aktor atau lebih. Selanjutnya ada gambar yang berada di samping kanan kita, yaitu dialog di samping terjadi antara tokoh Agus Tubagus dengan Rukmana Khalil dalam pementasan teater Embun yang mengangkat naskah Pinangan karya Anton Chekhov. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenal jenis-jenis dialog. Dialog adalah bagian terpenting dalam drama, terlebih lagi jika nanti diangkat ke pertunjukan teater. Sebagian besar informasi, baik mengenai karakter tokoh, suasana, emosi, maupun waktu disampaikan lewat dialog. Hampir semuanya yang terjadi dalam drama diinformasikan lewat dialog. Jenis-jenis dialog yang pertama yaitu ada prolog. Pengarang drama biasanya mencoba menghantarkan kisahnya dalam satu atau beberapa keterangan.
Kata lain dari prolog adalah pendahuluan atau peristiwa pendahuluan. Fungsi dari prolog berguna untuk menerangkan dan membeberkan situasi. Prolog disusun bertujuan untuk membangkitkan minat pembaca terhadap isi dalam sebuah tulisan untuk novel atau minat penonton jika dalam sebuah pertunjukan drama atau teater yang sering berisi sinopsis lakon, pengenalan para tokoh, serta konflik-konflik yang akan terjadi pada cerita tersebut. Jenis dialog yang kedua yaitu epilog. Epilog yang merupakan bagian penutup pada karya sastra penting sebagai bekal bagi pembaca atau penonton agar mampu mengambil hikmah dari konflik-konflik dalam cerita serta penyelesaiannya, dan biasanya akan muncul kalimat bijak dalam epilog tersebut. Fungsi dari epilog adalah menyampaikan inti dari cerita, hikmah atau komentar atas cerita yang baru saja disajikan. Selain sebagai penutup, epilog juga berfungsi untuk menegaskan pesan-pesan moral, tata nilai, maupun refleksi hidup dan kehidupan yang diceritakan. Jenis dialog yang ketiga yaitu solilokui. Pernahkah Anda melihat seseorang berbicara dengan dirinya sendiri dalam kehidupan Anda sehari-hari? Kira-kira semacam itulah yang disebut solilokui. Kalau Anda menonton sinetron, tiba-tiba salah satu aktor berbicara sendiri atau berbicara dengan tatapan langsung ke layar kamera, itu juga merupakan solilokui. Solilokui adalah percakapan yang dilakukan oleh tokoh tunggal kepada dirinya sendiri. Solilokui bisa berbentuk percakapan dengan dirinya sendiri dalam cermin, atau percakapan yang berbunyi dalam hati yang berkata pada diri sendiri. Dan jenis dialog yang terakhir yaitu monolog. Monolog pada dasarnya adalah percakapan atau pidato panjang yang disajikan oleh karakter individu yang ditujukan kepada pemain lain atau penonton. Monolog dapat dipentaskan secara tersendiri. Pementasan monolog ini termasuk salah satu yang paling banyak dilakukan di pentas-pentas nasional. Dramawan Butet Kertajasa pernah mementaskan naskah Matinya Tukang Kritik, Sarimin, Kucing, dan banyak lagi yang lain. Happy Salma pernah memainkan monolog Inggit. Rieke Diah Pitaloka bersama Ria Irawan dan Nini El Karim pernah mementaskan Perempuan Menuntut Malam, monolog 3 perempuan. Sekian pembahasan dari modul 7 berkaitan dengan Aku Calon Aktor. Kami dari PKBM Gadisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.